Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara dan saudariku, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, semua agama sepakat untuk menjaga 5 pokok penting: agama, harta, jiwa, akal, dan nasab. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, bangkai, dan patung-patung. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr karena merusak akal. Allah mengharamkan jual beli bangkai karena merusak nyawa. Dan Allah mengharamkan jual beli patung karena merusak agama. Dan di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni orang yang membunuh maka dia dikisos, dibunuh juga. Dan yang ketiga adalah al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Islam menjaga 5 hal ini. Pertama, menjaga agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertauhid dan melarang kita perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik. Dan Islam sangat menekankan kepada kita untuk mengamalkan syiar-syiar Islam seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan keluarkan zakat. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haq." Hancurnya dunia dan isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan di antara buktinya juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan terutama kepada para pemimpin untuk menegakkan hukum qisas. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan qisas. Semua itu demi menjaga darah manusia. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk menggunakan akal dalam merenungi keajaiban-keajaiban dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Kenapa mereka tidak merenungi dan menghayati Al-Qur'an? Dan di antara buktinya juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari minuman-minuman yang merusak akal. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Dan yang keempat, Islam menjaga nasab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menikah, membentengi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharamkan kita dari perbuatan zina, waliyadzubillah.
Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang nista dan hina. Yang terakhir, Islam menjaga harta. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk hemat di dalam mengeluarkan harta. Allah berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan hamba-hamba yang beriman itu, apabila mereka membelanjakan harta, maka mereka tidak boros dan juga tidak pelit, tapi tengah-tengah. Dan di antara buktinya juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman yang tegas terhadap para pencuri, baik pria ataupun wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. 5 hal pokok ini, jika kita mau mewujudkannya dan mau menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan keamanan, dan kita akan merasakan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita menjadi negara yang tentram dan aman. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.